Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jadi konten kali ini saya akan melanjutkan atau akan cerita. Ini sebenarnya masalahnya sepele banget guys. Kalau teman-teman lihat konten saya sebelumnya, saya mengganti rectifier atau dioda dalam dinamo cas atau dinamo starter guys. Nah, dinamo ini nih, dinamo cas ini guys, yang kemarin saya bilang kalau kita ganti di dealer itu harus satu set dinamo, itu harganya hampir 3 jutaan. Saya ganti ini harganya cuma 150.000. Kalau teman-teman ada masalah seperti ini bisa lihat konten saya sebelumnya. Jadi teman-teman, setelah saya ganti rectifier ini, tadi malam saya itu nganterin istri kerja guys. Jadi saya itu nggak ngecek-ngecek dulu tadinya. Setelah kontak saya hidupin, saya itu nggak ngecek indikator apa yang hidup. Ternyata setelah di perjalanan baru ngeh kalau indikator akinya itu ternyata hidup guys. Ada gambar aki di speedometer. Nah ternyata apa? Saya itu tadi malam sempat sampai berhenti, saya cek-cek, kayaknya nggak ada masalah, kayaknya bener pemasangan ininya. Ringkas cerita, sampai saya nganterin istri itu berhenti. Untungnya berhenti di tengah jalan itu masih dekat rumah temen, motor mobil saya tinggal. Terus saya nganterin istri guys, pinjam mobilnya. Saya singkat aja, setelah itu aki saya cas biar saya pulang, dan di perjalanan juga masih hidup indikator akinya. Sampai rumah saya bongkar lagi guys. Jadi semuanya saya bongkar, saya ambil, saya cek ininya lagi sampai solderannya ini saya lepas lagi. Nah ini solderan ini saya lepas lagi, saya solder lagi. Saya pikir itu karena solderannya nggak ini guys, solderannya nggak kuat. Nah masalahnya apa yang tadi malam saya rasakan, akinya drop guys. Jadi tadi malam tiba-tiba berhenti di tengah jalan, aki drop, nggak bisa di starter. Nah masalahnya ternyata ada pada nih, timing belnya kurang kenceng saya nyetelnya guys. Masalahnya sepele banget. Udah saya bongkar semuanya, dinamo pengecasannya kok nggak ngecas. Ternyata karena timing belnya kurang kenceng, dan itu menyebabkan putaran ininya kurang kuat atau kurang kenceng, makanya nggak ngecas. Itu teman-teman semua. Jadi ini buat pembelajaran kita juga, karena saya juga nggak pernah bongkar namanya mobil, bongkar itu motor. Saya juga tahu teman-teman, tahu kalau karena timing bell nggak bisa menyebabkan mobil nggak bisa ngecas. Itu disebabkan karena di tutorial di YouTube juga, setelah saya bongkar kok nggak ngecas lagi, padahal aki udah saya cas, saya hidupkan beberapa jam, berapa menit saya matiin, dihidupin nggak bisa lagi. Akhirnya saya lihat di YouTube ada konten, ya terima kasih buat abangnya karena membuat konten itu. Ternyata disebabkan karena timing belnya kendor, jadi nggak bisa ngecas guys. Jadi tadi malam itu indikatornya hidup terus, dan sekarang udah normal kembali. Oke, saya perlihatkan teman-teman. Nah tadi malam itu setelah saya starter seperti ini kan indikator hidup semua. Nah setelah indikator itu hidup semua, mati kan, dihidupin otomatis mati, kecuali itu rem tangannya, karena masih saya rem tangan. Indikator aki yang di sini, gambar aki itu hidup terus guys. Nah itu jadi mobil saya nggak semalaman tadi nganterin istri nggak ngecas gitu teman-teman. Aduh, udah sempet panik. Ternyata ganti rectifier, kirain saya belinya
dapat yang apes, sekali pakai udah diodanya udah rusak atau kebakar, ternyata cuman itu guys. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman. Semoga konten ini kalau ada masalah seperti ini bisa menemukan channel atau menemukan konten yang bagus seperti yang saya lihat tadi malam. Ini saya hanya sifatnya berbagi, biar kalau ada teman-teman mengalami masalah, cek dulu bagian pengecasan itu, yaitu dioda atau rectifier. Kalau bunyinya dengung, kalau nggak bisa ngecas, cek dulu timing belnya apakah kendor atau kenceng. Kalau kendor pastikan itu pasti nggak ngecas guys. Kalau kendor pasti nggak ngecas. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat konten ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.